Di tengah riuhnya Bali yang dipenuhi wisatawan dan hiruk-pikuk modernisasi, tersembunyi sebuah sistem kuno yang tetap hidup, mengalir tenang seperti air yang menjadi jantungnya. Namanya Subak. Subak bukan sekadar saluran air. Ia bukan pula sekadar metode irigasi. Subak adalah sebuah filosofi. Ia adalah cara hidup. Ia adalah bukti bahwa manusia bisa hidup berdampingan dengan alam, bukan untuk menguasainya, tetapi untuk menghormatinya. Di Bali, air adalah berkah. Air adalah anugerah yang datang dari pegunungan, turun melalui sungai, lalu dibagi rata ke sawah-sawah yang menghijaukan pulau ini. Tapi yang membuat Subak begitu istimewa bukan hanya aliran airnya, melainkan cara air itu dibagi. Semua dilakukan dengan penuh kesadaran, dengan nilai spiritual, dengan musyawarah antar petani, dan dengan penghormatan kepada alam. Sistem ini berlandaskan falsafah Bali kuno yang disebut Trihita Karana, 3 harmoni utama dalam hidup. Pertama, harmoni antara manusia dengan Tuhan. Kedua, antara manusia dengan sesama manusia. Dan ketiga, antara manusia dengan alam. Subak adalah pengejawantahan dari ketiganya. Melalui Subak, petani Bali tidak hanya menanam padi. Mereka merawat keseimbangan. Mereka berdoa di pura khusus yang disebut Pura Ulun Sui, memohon kelancaran aliran air bukan hanya untuk sawah mereka sendiri, tapi juga untuk sawah tetangga. Sebab dalam Subak, jika satu orang kekurangan air, maka semua akan kekurangan. Di sini, keadilan bukan hanya etika, tapi kebutuhan bersama. Subak sudah ada sejak abad ke-9. Ia muncul jauh sebelum ada Kementerian Pertanian, jauh sebelum teknologi modern mengenal pompa air atau bendungan besar. Ia lahir dari kebutuhan, tumbuh dari tradisi, dan bertahan oleh karena kebijaksanaan masyarakatnya. Bahkan dunia mengakui kehebatannya. Pada tahun 2012, UNESCO menetapkan Subak sebagai warisan budaya dunia. Bukan karena teknologinya, tapi karena nilai-nilai sosial dan spiritual yang menyertainya. Subak adalah sistem irigasi yang berjiwa. Tapi sekarang Subak sedang berada di persimpangan jalan. Lahan pertanian makin sempit, berganti jadi villa, hotel, dan resort mewah. Anak-anak muda tak lagi ingin jadi petani. Mereka memilih kota, memilih dunia digital, meninggalkan tanah dan air yang dulu menghidupi leluhur mereka. Air pun makin sulit. Hutan di hulu mulai gundul. Musim tak lagi menentu. Kadang hujan terlalu deras, kadang kemarau terlalu panjang. Sementara Subak yang lahir dari keseimbangan mulai terguncang karena dunia tak lagi seimbang. Namun di banyak tempat masih ada yang menjaga. Masih ada petani yang setiap pagi menyusuri pematang, mengecek aliran air, mengajak tetangga rapat di balai banjar, menyalakan dupa di pura kecil, dan mengucapkan syukur untuk setiap tetes yang sampai di sawah mereka. Karena bagi mereka, Subak bukan sekadar alat. Subak adalah warisan. Subak adalah darah yang mengalir di nadi kebudayaan Bali. Ia tidak bisa digantikan. Subak juga mengajarkan satu hal yang sangat penting, bahwa kehidupan tidak bisa dimiliki sendiri. Ia harus dibagi. Jika kita ingin kenyang, pastikan orang lain juga punya makanan. Jika kita ingin air cukup untuk sawah kita harus memastikan sawah tetangga juga mendapat aliran yang adil. Di dunia modern, kita sering lupa bahwa kebahagiaan manusia sangat bergantung pada hubungan kita dengan sesama dan dengan alam. Kita sibuk membangun pagar, menutup diri, memisahkan yang aku dan kamu. Tapi Subak mengingatkan, kehidupan mengalir jika kita terbuka, seperti air yang mengalir dari hulu ke hilir tanpa pilih kasih. Mungkin kamu belum pernah melihat Subak secara langsung.
Mungkin kamu hanya mengenal Bali dari pantai-pantai dan tempat wisata. Tapi kalau kamu pernah makan nasi dari pulau ini, kamu telah merasakan hasil dari sistem kuno yang luar biasa ini. Subak adalah pesan diam dari masa lalu yang berkata, hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat, bukan tentang siapa yang paling kaya, tapi tentang siapa yang bisa menjaga keseimbangan. Ketika dunia terus berubah, Subak tetap ada, mengalir, menjaga, mengingatkan. Dan kini, tugas kita bukan hanya mengenangnya, tapi juga menyuarakannya agar semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang peduli, dan semakin banyak yang sadar bahwa warisan ini tidak boleh hilang begitu saja. Karena jika Subak hilang, bukan hanya sawah yang akan kering, tapi juga jiwa dari tanah Bali itu sendiri. Maka mari kita jaga, mari kita rawat, mari kita belajar dari Subak tentang harmoni, tentang keadilan, dan tentang cinta.